Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzul Iksan dengan NIM 10621034. Saya dari Prodi Hukum Tata Negara akan menyelesaikan atau membawakan tugas tentang khutbah Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bi nafsi bi taqwa wa ta'ati faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Shadaqallahu alazim. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahumullah. Kali ini kami berwasiat kepada jemaah sekalian dan kepada diri kami sendiri. Marilah kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita diberi nikmat maupun di dunia dan di akhirat kelak. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada siang hari ini Khatib akan membawakan khutbah tentang larangan zina. Seorang mukmin yang beriman wajib hukumnya menjauhi dan menghindari perbuatan ini, serta wajib menutup akses pintu yang membuka peluang terjadinya perbuatan tersebut. Akses pintu yang pertama adalah al-lahzat, yang berarti pandangan pertama. Ini bisa dikatakan sebagai timbulnya syahwat. Ia merupakan awal sebab timbulnya segala bentuk kejahatan dan kedurhakaan. Maka barang siapa yang melepaskan pandangan tanpa kendali, niscaya dia akan menjerumuskan dirinya pada jurang kebinasaan. Rasulullah pernah bersabda, janganlah kamu ikuti pandangan pertama itu dengan pandangan berikutnya. Pandangan boleh buat kamu, tapi tidak dengan pandangan selanjutnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, pandangan itu adalah pandang beracun dari panah iblis. Maka barang siapa yang memalingkan pandangannya dan kecantikan seorang wanita ikhlas karena Allah SWT, maka Allah akan memberikan di hatinya kelezatan sampai hari kiamat. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimahumullah, pandangan adalah asal muasal datangnya musibah yang menimpa manusia, sebab pandangan itu akan melahirkan lintasan dalam benak, kemudian lintasan itu akan melahirkan lintasan dalam benak, kemudian lintasan itu akan melahirkan pikiran, dan pikiran itu ialah melahirkan syahwat. Dari syahwat itu timbullah keinginan, kemudian keinginan itu menjadi kuat dan berubah menjadi niat yang bulat. Akhirnya apa yang terjadi melintas dalam pikiran menjadi kenyataan, dan pasti terjadi selama tidak ada yang menghalanginya. Maka solusi terhadap hal ini adalah dengan bersabar, karena ia lebih ringan dibanding harus menanggung beban penderitaan yang ditimbulkan. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimahumullah, kedua adalah al-qadarat, yaitu pikiran melintas di dalam benak. Di sini merupakan tempat dimulainya segala aktivitas yang baik maupun yang buruk. Di sini dimulainya lahirnya keinginan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang baik ataupun yang keji. Barang siapa yang mampu mengendalikan pikiran yang melantas ini, niscaya dia akan mampu mengendalikan diri dan menundukkan hawa nafsunya. Sebaliknya, jika dia tidak mampu mengendalikan apa yang dia pikirkan, maka nafsulah yang akan mengendalikan dirinya. Maka siapa yang menganggap remeh hal ini, ia dipastikan akan tersesat dalam kebinasaan meski tanpa dia sadari. Pikiran itu akan terus melintas dalam benak dan hatinya hingga akhirnya dia akan menjadi angan-angan tanpa makna palsu. Angan-angan adalah sesuatu yang sangat berbahaya bagi manusia. Dia lahir dari sikap ketidakmampuan sekaligus kemalasan dan melahirkan sikap yang lalai. Selanjutnya penderitaan dan penyesalan. Ia hanya mendapatkan realita yang diinginkannya sebagai pelampiasan. Semua itu sedikit pun tidak akan membawa manfaat sama sekali bagi mereka. Zina dibagi menjadi dua golongan. Pertama, untuk kita yang bahasa Indonesia,
Pertama itu zina untuk seorang yang telah menikah dan sebelum menikah. Maksudnya setelah menikah itu perbuatan zina itu berbuat dengan hubungan bukan dengan istrinya bagi kaum laki-laki. Hukuman untuk pelaku perbuatan zina ini adalah dirajam untuk pasangan tersebut. Selanjutnya untuk pasangan yang belum menikah itu adalah hukumannya cambuk sebanyak 100 kali masing-masing dari mereka. Bila kita mendekati zina, sudah pasti Allah akan murka pada kita. Dan jangan pernah kamu untuk mencoba atau terpikir dalam niat untuk mendekati hal tersebut, karena Allah sangat melarang dan membenci hal tersebut. Orang yang paling jelek cita-citanya dan paling hina adalah orang yang merasa puas dengan angan-angannya. Dia selalu berpegang dengan angan-angannya dan merasa bangga dan senang dengan apa yang mereka inginkan. Allah mengingatkan, zina adalah modal orang yang menuju kehancuran, serta makanan bagi pokok orang jiwanya yang kosong, yang bisa merasa puas dengan gambaran hanyalah serta angan-angan palsu. Apabila kita masih nekat atau ingin mendekati hal tersebut, niscaya kita akan hancur di dunia ataupun di akhirat. Kita dibenci oleh masyarakat sekitar, tidak disegani oleh orang-orang sekitar, dan orang sangat memandang buruk tentang kita dan keluarga kita, membawa manfaat buruk bukan hanya bagi kita sendiri, namun bagi keluarga besar kita juga nanti kelak. Ketiga adalah al-fahzat, yaitu ungkapan kata-kata dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Rasulullah pernah ditanya tentang hal yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka, maka beliau menjawab mulut dan kemaluan. Bahkan Mu'az bin Jabal pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, apakah kita akan disiksa karena perkataan kita?" Maka Rasulullah menegur Mu'az, "Bagaimana engkau ini, wahai Ibnu Jabal? Manusia tidak akan dimasukkan ke neraka kecuali karena apa yang dirasakan oleh lisannya." Cara menjaga al-lafaz dengan mencegah keluarnya kata-kata, ucapan dari yang tidak bermanfaat atau tidak bernilai. Misalnya dengan tidak berbicara kecuali dalam hal yang diharapkan bisa memberikan keuntungan dan tambahan menyangkut masalah keagamaan. Bila ingin bicara, hendaklah berpikir tentang adanya manfaat dan keuntungan yang diucapkan. Jika dia mampu melakukannya, maka akan mendatangkan keselamatan bagi seperti yang disabdakan Rasulullah, Man sabata menaja, barang siapa diam niscaya dia selamat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Uqbah bin Amir pernah berkata, "Ya Rasulullah, apakah keselamatan itu?" Rasulullah jawab, "Tahanlah lisanmu dan hendaklah rumahmu menyenangkanmu, dan menangislah karena kesalahanmu." Sekian mungkin ceramah singkat pada siang hari ini. Fattabiru ya lil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bi nafsi bi taqwallah wa ta'ati faqad faza muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahu azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi
ya'izukum la'allakum tashkurun. Wala dzikrullahi akbar.